Ada hal yang terkadang dilupakan manusia, bahwa hidup bukan sekadar menghabiskan sumber daya alam yang ada untuk bertahan hidup. Bahwa setelah menggunakan sumber daya itu, lantas tak ada keengganan kita menatanya kembali. Maka harus ada semangat menjaga lingkungan dan sumber daya alam, agar denyut kehidupan terus berdetak. Keterampilan membuat genteng dan bata adalah denyut kehidupan warga Jati Agung, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu. Bahan bangunan yang terbuat dari tanah liat itulah yang menyangga kehidupan lebih kurang 95% warga di sana. Ya, warga memang sedang bersukacita menikmati hasil kerja keras mereka. Walau tanpa sadar mereka menciptakan permasalahan yang jika tidak segera dibenahi akan berdampak sangat buruk di kemudian hari. Lingkungan yang kumuh adalah masalah menahun warga di sana. Bahan-bahan pembuat genteng dan bata ditaruh sekehendak hati. Akibatnya, drainase rusak dan air tak mengalir. Banjir lantas menjadi langganan setiap musim hujan datang. Jika sudah demikian, masyarakat pun harus segera disadarkan. Hingga kemudian penyadaran itu datang melalui PNPM PLPBK, masyarakat Jati Agung berbenah. Peran TPP adalah berkoordinasi dengan LKM, juga tim fasilitator dalam setiap tahapan kegiatan PLBBK, dan juga bekerja sama dengan TAPP, yaitu tim ahli pemasaran dan perencanaan, yang akan memberikan dampingan dan bantuan teknis terkait perencanaan dan pemasaran maksud saya. Juga pengorganisasian masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan dan pengambilan keputusan serta mengkomunikasikan hasil-hasil tahapan sekaligus kepada seluruh warga masyarakat. Juga didampingi TAPP melaksanakan seluruh rangkaian proses penyusunan RTPLP, strategi pemasaran dan aturan bersama secara partisipasi dengan melibatkan kaum laki-laki ataupun perempuan. Juga menyusun rencana kerja atau RAB dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan PLBBK serta kerjasama dengan LKM. Kini, masyarakat bisa tersenyum bahagia. Warga bekerja dengan lingkungan yang rapi.
Salah satu peran dari LKM di Jatiagung yaitu bekerja sama dengan kelurahan dalam setiap pelaksanaan PLBBK. Di antaranya memfasilitasi, mendorong TIPP, KSM, ataupun pemangku adat lainnya dalam setiap tahapan-tahapan PLBBK. Terus yang selanjutnya juga memfasilitasi TIPP dalam mengkoordinasikan warga, karena kegiatan PLBBK ini kan kami banyak tahapan-tahapan dari FGD, dari penjaringan usulan gitu. Terus yang untuk selanjutnya bersama dengan TIPP juga, bersama Pamong juga kami merekrut tenaga ahli yang dibutuhkan dalam PLBBK, yaitu tenaga ahli perencanaan dan tenaga ahli pemasaran. Terus produk-produk PLBBK yang kami laksanakan karena visi dan misi kami itu mengeringkan Desa Jatiagung dari kebanjiran, karena banjir itu mengganggu produktivitas desa kami, Mas. Jadi kami fokuskan di drainase dan selebihnya juga di plat deker, karena plat deker itu juga banyak dibutuhkan warga untuk lalu lintas jual beli genteng. Terus yang untuk selanjutnya khususnya di RT 6 itu kami ada rapat beton. Terus kendala-kendala yang cukup signifikan kayaknya nggak ada sih, cuman ya waktu itu ada sih salah satu warga salah paham, karena beliau mungkin waktu kami bersosialisasi beliau mungkin berhalangan hadir, jadi ya beliau agak kurang setuju dengan pembangunan yang kami laksanakan. Tapi alhamdulillah dengan kami melibatkan Pamong, kawan-kawan dari TIPP, LKM, terus tim teknis juga ada dari Faskel yang kami libatkan. Alhamdulillah dengan pendekatan dan koordinasi yang cukup baik, alhamdulillah semua kegiatan PLBBK bisa berlangsung dengan lancar dan alhamdulillah sukses, bisa selesai dalam 95%. Gini loh Mas, kalau dulu itu kan lingkungan kita tuh kumuh, sering banjir. Jadi setelah ada program PLBBK ini, alhamdulillah dengan bantuan pemerintah dari anggaran yang katanya itu 1 miliar, itu jadi nggak banjir lagi. Terus masalah drainase juga kita udah semakin bagus lah untuk lingkungan RT kita khususnya. Nah, sekarang nyatanya itu dulu nggak ada drainase, nggak ada sambungan air, nggak ada aliran air. Sekarang udah ada, udah bagus, udah nggak banjir lagi. Ya, itulah manfaatnya. Jadi bagi kami khususnya warga itu sangat banyaklah manfaatnya. Mudah-mudahan untuk program selanjutnya bisa ada lagi untuk lebih memperkuat atau memperindah kampung kita. Pokon Jatiagung adalah salah satu wilayah kumuh yang tertuang dalam Surat Keputusan Bupati nomor 280 tahun 2014 tentang penetapan lokasi perumahan kumuh dan pemukiman kumuh di Kabupaten Pringsewu. Jatiagung kemudian dijadikan salah satu pilot project untuk penanganan kawasan kumuh berbasis komunitas atau lokal di Kabupaten Pringsewu sejak tahun 2015. PLBBK adalah program pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Namun pemerintah daerah juga mengalokasikan dana pendamping sebesar 500 juta rupiah yang dialokasikan untuk pembangunan jalan. Bahkan dari Satker Bangkim melalui dana APBN memberikan tambahan sebesar 3 miliar rupiah untuk Jatiagung, berupa diantaranya pembangunan jembatan gantung, ruang terbuka hijau, dan infrastruktur pendukung lainnya seperti jalan dan drainase lingkungan. Selain Jatiagung, ada 6 lokasi kumuh yang berdasarkan SK kumuh, yaitu Kelurahan Pringsewu Barat, Pringsewu Timur, Pringsewu Utara, dan Pringsewu Selatan di Kecamatan Pringsewu, serta di Banyumas, Kecamatan Banyumas, dan Pekon Gumukrejo di Kecamatan Pagelaran.
Total luas kumuh di 7 lokasi tersebut adalah 46,924 hektar. Ini yang menjadi target Kabupaten Pringseu sehingga pada tahun 2019 tidak ada lagi pemukiman kumuh di Kabupaten Pringseu. Ada 7 indikator kumuh, yaitu keteraturan bangunan, air bersih, jalan lingkungan, persampahan, pengelolaan air limbah, sanitasi, dan pengelolaan pemadam kebakaran. Di Kabupaten Pringseu telah memiliki rencana pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman atau kita sebut RP2KP yang masyarakat juga melalui LKM dan TIPP diharapkan memiliki detail perencanaan yang tertuang dalam Rencana Tindak Penataan Lingkungan Permukiman atau RTPLP yang harus searah dengan perencanaan Kabupaten Pringseu. Secara teknis, pelaksanaan penanganan kumuh oleh berbagai program termasuk program yang ada saat ini dari Bangkim atau Kotaku yang searah dengan kebijakan Universal Access dan gerakan 100-0-100 tahun 2019, yakni 100% akses air minum, 0% untuk kawasan kumuh, dan 100% akses sanitasi. Secara teknis, pelaksanaan penanganan kumuh oleh berbagai program, termasuk yang nantinya akan di-launching secara nasional, yaitu program Kota Tanpa Kumuh atau Kotaku. Pemerintah daerah yakni sebagai panglima program, artinya sebagai koordinator program. Namun dalam pelaksanaannya harus berkolaborasi dengan berbagai pihak dan unsur yang terkait. Produksi genteng dan bata terus berlangsung. Anak-anak bermain lepas dan denyut kehidupan kembali berdetak.